Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu ucapkan selamat kepada kelas 12 IPS yang mana kemarin kita sudah mengalami beberapa hal yang tidak kita sukai, yaitu kondisi COVID-19. Alhamdulillah, anak-anakku semua sudah masuk ke kelas 12 tingkat akhir di SMA ini. Kita akan belajar walaupun dengan menggunakan video ini. Ibu berharap kalian dapat belajar dengan baik. Materi ini adalah materi akuntansi yang mungkin kalian baru pertama kali belajar tentang apa itu akuntansi. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama simak pengantar akuntansi. Ada beberapa hal yang harus kalian pelajari dalam materi pengantar akuntansi. Yaitu pertama adalah definisi akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi, proses akuntansi, kegunaan informasi akuntansi, bidang spesialisasi akuntansi, bidang garapan profesi akuntansi, etika profesi akuntan, dasar hukum pelaksanaan akuntansi, konsep dasar akuntansi, unsur neraca dan laporan laba rugi, sumber pencatatan, klasifikasi, persamaan akuntansi, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Ini adalah beberapa submateri yang harus kalian pahami dan bagaimana harus kita mempelajari dalam proses kegiatan akuntansi itu sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu akan memberikan definisi atau pengertian dari akuntansi. Akuntansi itu adalah suatu seni sebetulnya. Yang harus kita pahami, akuntansi itu adalah suatu seni. Seni apa? Seni mencatat. Apa yang harus kita catat? Baik, dalam proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan menganalisis data keuangan. Jadi, suatu seni mencatat, yang dicatat yaitu data atau angka keuangan suatu perusahaan atau lembaga kegiatan usaha. Nah, kegiatan pencatatan dan penggolongan merupakan proses yang dilakukan secara rutin dan berulang kali setiap terjadi transaksi keuangan. Jadi, Ibu ulang kembali lagi dan harus kalian pahami bahwa akuntansi itu adalah suatu seni. Suatu seni apa? Seni mencatat dengan menggunakan data keuangan. Kita lanjut, dapat belajar membaca dari beberapa informasi. Atau mungkin akan Ibu berikan share beberapa catatan melalui WA grup di kelas ini. Selanjutnya yaitu transaksi keuangan. Ibu ucapkan sekali lagi bahwa akuntansi itu adalah seni mencatat. Apa yang kita catat? Yaitu transaksi keuangan. Nah, sekarang transaksi keuangan itu adalah suatu kegiatan dalam perusahaan atau lembaga usaha seperti menerima setoran dari pemilik, meminjam uang dari luar perusahaan, mungkin dari bank, membeli peralatan, membayar gaji keuangan, yang semuanya itu disebut sebagai transaksi keuangan.
Oke. Mari kita sama-sama di sini Ibu buatkan bagan transaksi keuangan, di mana dalam bagan transaksi keuangan ini adanya tanda panah yang terkait dengan arus bolak-balik. Ya, jadi arus transaksi keuangan itu internal dan eksternal. Arus transaksi keuangan itu adalah berupa uang dari pemilik atau pinjaman dari kreditur. Nah, nanti kalian dapat dilihat dari catatan yang akan Ibu share melalui WA Group. Kita lanjut. Adapun hubungan antara harta dan sumber harta. Rumus daripada harta atau aktiva adalah kewajiban ditambah dengan modal. Harta itu adalah aktiva, aktiva itu adalah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Kewajiban itu adalah hutang, sedangkan modal adalah pemberian investasi ke dalam usaha. Jadi, kalau kita ingin mengetahui berapa harta atau aset atau aktiva dari perusahaan, kita cari rumusnya yaitu menggunakan bahwa aktiva, aset, harta itu adalah kewajiban ditambah dengan modal. Baik, yang pertama, transaksi-transaksi perusahaan akan berpengaruh terhadap jumlah komponen-komponen tersebut. Tetapi, jumlah harta akan selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Ini adalah rumus keseimbangan atau disebutnya persamaan. Yang kedua, hubungan ketiga komponen yang dimaksud adalah yang ini, mencerminkan posisi keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya. Pengaruh transaksi keuangan terhadap laporan keuangan. Yang pertama, transaksi yang bersifat menambah modal. Yang kedua, transaksi yang bersifat menambah kewajiban. Yang ketiga, transaksi yang bersifat merubah komponen kekayaan yang satu menjadi kekayaan yang lain. Adapun mekanisme debit dan kredit, kita akan mempelajari beberapa modifikasi persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini adalah merupakan modal dasar dalam belajar akuntansi. Dengan rumus yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa harta itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, rumus yang pertama, harta sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi dengan biaya atau beban. Atau harta ditambah dengan biaya atau beban sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan. Rekening biaya mengikuti pula rekening aktiva, yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kiri atau dalam istilah akuntansi adalah debit, dan apabila berkurang dicatat di sebelah kanan, yaitu kredit. Rekening pendapatan mengikuti pula rekening kewajiban dan ekuitas, yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kanan, yaitu posisi kredit, dan apabila berkurang dicatat di sebelah kiri atau debit. Jadi, kedua rekening atau akun atau perkiraan biaya dan pendapatan ini adalah berbanding terbalik. Ya, biaya bertambah
di posisi debit, biaya berkurang di sisi kredit. Sebaliknya, akun pendapatan bertambah dicatat di kredit, pendapatan berkurang dicatat di sebelah debit. Ini adalah modifikasi persamaan akuntansi. Jadi kita akan mengenal bagaimana proses mencatat akuntansi itu di posisi debit dan kredit. Dapat disimpulkan, mekanisme debit dan kredit terdiri dari rekening atau akun atau perkiraan, aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban atau prive. Aktiva atau harta atau aset, kewajiban atau hutang, ekuitas atau modal, penghasilan atau pendapatan, beban, dan prive. Apa itu prive? Prive itu adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi di dalam perusahaan. Nah, rumus yang ada di dalam mekanisme debit dan kredit ini dari beberapa akun atau rekening di bawah ini, kalian harus dihafal dengan baik karena ini adalah merupakan pedoman dasar dalam menyusun transaksi keuangan. Oke, kita lanjut. Proses akuntansi. Proses akuntansi ini adalah siklus. Siklus itu adalah suatu rangkaian di mana proses mencatat itu, seni mencatat transaksi keuangan itu berproses. Yang pertama menjurnal, setelah kita jurnal kita posting, penyusunan neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan menyusun laporan keuangan sebagai informasi keuangan, dan yang terakhir ayat jurnal penutup. Nah, sekarang tahap yang pertama yaitu jurnal. Proses menjurnal ini adalah merupakan kegiatan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan. Pencatatan transaksi keuangan itu baik itu penerimaan ataupun pengeluaran. Berikutnya, tahap berikutnya adalah memposting. Apa itu posting? Posting itu adalah pemindah bukuan. Pemindah bukuan dari jurnal ke dalam buku besar. Apa itu buku besar? Bukan bukunya yang besar ya anak-anak ya semuanya. Buku besar itu adalah suatu kumpulan di mana nama akun yang ada di dalam jurnal kita jadikan satu, dirangkum menjadi satu kesatuan yang disebut buku besar. Berikutnya adalah kita akan menyusun neraca saldo atau trial balance. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan kegiatan menguji kebenaran saldo-saldo yang sudah kita catat di dalam jurnal dan kita posting ke dalam buku besar, di mana saldo-saldo debit dan kredit dalam rekening buku besar, yaitu dengan cara menyusun saldo-saldonya dari rekening buku besar ke dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo. Oke, kita lanjutkan. Ayat jurnal penyesuaian. Apa itu ayat jurnal penyesuaian atau AJP? Ayat penyesuaian merupakan kegiatan menyesuaikan jumlah-jumlah yang ada pada neraca saldo yang sudah kita buat tadi, sehingga jumlah-jumlah tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Dalam proses ayat jurnal penyesuaian ini biasanya
adanya terjadi kekeliruan proses pencatatan baik itu di jurnal ataupun proses pemindahan di buku besar. Atau ada juga beberapa akun yang perlu disesuaikan dalam proses kegiatan usaha. Berikutnya, jumlah-jumlah dalam neraca saldo yang perlu diperbaiki merupakan hal-hal berikut ini atau akun-akun yang dapat diperbaiki dalam neraca saldo, diantaranya yang pertama, penghasilan yang masih harus diterima atau disebutnya piutang pendapatan. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan atau kita sudah memberikan pekerjaan kepada orang lain kalau perusahaan jasa, tetapi kita belum menerima upahnya. Itu adalah penghasilan yang masih harus diterima atau istilah dalam akuntansinya piutang pendapatan. Yang kedua, biaya yang masih harus dibayar, penerimaan di muka, pembayaran di muka, kerugian piutang, depresiasi atau penyusutan, persediaan barang dagang, dan pembelian barang dagangan jika ini merupakan perusahaan dagang. Berikutnya yaitu laporan keuangan, financial statement. Laporan keuangan adalah suatu kegiatan menyusun neraca atau balance sheet. Di antaranya yaitu laporan keuangan rugi laba atau income statement. Dan laporan sisa laba berdasarkan data-data dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Untuk menyusun laporan keuangan ini dapat pula setelah disusun terlebih dahulu kita menyusun lembar kerja yang disebut dengan neraca lajur atau worksheet. Apa gunanya menyusun worksheet ini sendiri? Yaitu membantu mengurangi kesalahan-kesalahan sebelum kita menyusun laporan keuangan yang akibat timbul dari kelalaian seorang pencatat atau seorang akuntan. Baik, kita lanjut. Neraca lajur. Jadi neraca lajur ini adalah suatu konsep atau worksheet lembar kerja dalam proses kita menyusun laporan keuangan. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur merupakan alat penguji kebenaran hasil pekerjaan melakukan penyesuaian. Jadi, yang pertama tadi adalah memudahkan kita dalam proses menyusun laporan keuangan. Yang kedua yaitu, langkah-langkah untuk menyusun neraca lajur atau worksheet adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menyusun atau membuat suatu kolom yang berisi neraca saldo atau saldo awal. Yang berikutnya, kolom berikutnya adalah kolom penyesuaian. Berikutnya, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kolom berikutnya, mengisi kolom perhitungan rugi laba dan neraca. Apa itu rugi laba? Apa itu neraca? Nanti selanjutnya akan kita pelajari di kemudian hari. Baik, ini adalah suatu contoh saja secara simpel dapat dirangkum bahwa neraca saldo itu adalah dimasukkan ke dalam kolom neraca lajur yang di kolom ini. Jadi ini adalah nomor-nomor rekening apa saja yang sudah kita catat. Nanti yang muncul di dalam neraca saldo, rekeningnya kita susun dari nomor akun atau aktiva lancar dulu sampai kepada proses penyusunan laba bersih. Jadi ini adalah bentuk kolom-kolomnya. Ada 1 kolom, 2, 3, 4, 5. Ini biasanya dalam penyusunan lembar kerja atau kertas kerja atau worksheet, ini adalah 10 kolom. Ini disebut worksheet. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penutup atau closing entries. Apa itu ayat penutup?
Ayat penutup merupakan kegiatan menyusun pos-pos penutup, yaitu dengan memindahkan saldo-saldo rekening penghasilan atau pendapatan, beban, dan prive ke rekening ikhtisar laba rugi, dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening modal. Nah, ayat penutup ini dibuat dalam jurnal dan kemudian diposting dalam rekening buku besar yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sekalian mau belajar, mau menambah ilmu dari referensi manapun. Semoga video yang Ibu buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu. Amin.